Oke, selamat siang semuanya. Ya, ini edukasi hari ini yaitu tentang screening saham. Ya, tentang screening. Bagaimana sih caranya untuk screening saham? Ya. Pertama, kalau kita mau BSJP, misalkan beli sore, jual pagi. Caranya adalah screeningnya jam 14.30. Datanya adalah dari data top gainer. Jadi 14.30 kita langsung screening. Ya. Apa yang dicari? Yang dicari adalah saham yang candlenya hijau pertama kali dari data top gainer. Contoh, hari ini. Kalau hari ini, jadi kalau mau mudah, urutkan data top gainer dan sampingnya langsung kasih daily. Ini. Contoh lead. Lead sudah biru kesekian. Nggak masuk. Pola sudah biru ke beberapa hari. Hari sudah kedua. SUPR ketiga. SEMA sudah beberapa hari. WinS sudah biru kesekian. SLIS biru ketiga. KACI, SMDM. Oh, SMDM nggak lihat. Nah, SMDM ini boleh buat BSJP. Tadi saya nggak ngeliatin. Ya, ada SMDM. Lalu BBSI. BBSI, oke. AGI. AGI ini juga biru pertama. PAN. INCI. INCI juga boleh. Biru pertama. Oke, lalu apa lagi? PAN-R. Sudah biru kesekian, nggak masuk. ETWA, nggak masuk. SBMA, ini boleh. Jadi artinya, hari ini, kalau kita mau beli untuk BSJP, 14.30 tadi, boleh beli SMDM, AGI, INCI, SBMA. Itu. Jadi 14.30 langsung screening. Beli sore, jual pagi. Harusnya tadi SMDM. Tadi 14.30 kayaknya SMDM belum masuk ke area atas ini. Makanya tadi saya nggak ambil. Ada tadi AGI, cuman AGI ini ada supply zone dan demand zone tadi. Supply zone-nya terlalu tebal. Jadi saya pikirkan kalau naik besok juga agak susah. Contoh kayak gini. Ini AGI, multiple trendline. Nah ini ada supply zone yang tebal. Jadi untuk naik itu agak susah. Bukan nggak bisa ya, agak susah. Ini untuk AGI. Kecuali volumenya besar. Makanya tadi saya nggak ambil. Lalu INCI juga boleh, buat BSJP boleh. Karena candlenya hijau pertama. Cuman volumenya kecil. Jadi kalau mau beli INCI, jangan banyak-banyak lotnya. 100 lot boleh. INCI. Terus ada SBMA. Nah, tadi SBMA. Nah, ini. Maka tadi saya putuskan ambil SBMA. Beli 1000 lot masih bisa. Tadi ambil di 208 jam 15.03 nggak kejemput ya Pak? Udah selesai ya sekarang? Sekarang sudah jam 15.23. Sudah tutup pasar. Masih open aja, berarti nggak kejemput ya Pak? Open ya, nanti withdraw itu Pak. Otomatis. Kenapa nggak bisa ya Pak? Pada saya jam 15.03.
Kenapa nggak bisa? Karena Bapak nggak kebagian. Nggak ada yang jual ya, Pak? Ya, nggak Yang jual kebagian dikit. jatah. Itu. Besok memang harus Itu antri. adalah cara BSJP. Targetnya berapa besok jual? Yaitu 2%. Besok yang nggak bisa mantau langsung auto sell 2%. Yang bisa mantau disilakan dipantau. Itu. Ya, itu BSJP. Lalu BSJP swing. Oh, buat swing. Tadi pagi sudah ya. Nah, kalau buat swing, ini kan belinya besok pagi. Belinya besok pagi. Kalau besok mau beli jam 9, maka kita harus screeningnya adalah jam 8 pagi. Jadi cara screeningnya, pertama, pakai bot Telegram. Besok jam 8 pagi, silakan screening skor 3M1H. Saham-saham ini, besok saham-saham yang muncul ya, lalu cek candle bayangan di Mandiri Sekuritas. Kalau candlenya biru pertama kali, jam 9 beli dan untuk swing. Tuh. Itu caranya. Pertama, itu skor 3M1H. Yang kedua, skor NB. Saham-saham yang muncul ya, besok jam 8 ya. Ngeceknya jam 8, kalau sekarang belum muncul. Saham-saham yang muncul di skor NB sama. Caranya lihat candle bayangan juga. Ini untuk swing ya, Pak Oli? Kenapa? Untuk swing besok. Yes. Itu cara screeningnya. Jadi dari data tadi ya. Dari data tadi. Nah, di sininya sama seperti tadi pagi. Kalau ini besok pagi saya praktekkan 8.30. Setiap 8.30 selalu saya review. Nih, kalau hari ini kesulitan ya besok, karena kalau sore data ini belum update Pak ya. NB ini kan masih kosong nih. Gitu. Lalu itu swing ya. Lalu untuk fast trade. Nah, fast trade dari mana fast Sorry trade? Om. Sorry Om. Ya. Kalau Om, diulang, itu Om. boleh digabung nggak Om? Boleh digabung. Jadi skor 3M1H NB. Sorry, Pak Skor Oli. 3M1H, NB. Kayak gini. Besok saham-saham yang muncul, silakan cek candle bayangannya. Halo Pak Oli. Yes. Iya, sorry ini baru gabung nih. Ini kayak yang semalam nggak masih swing ya, Pak? Ya, swing. Oke ya, itu cara swing. Ada lagi Bu Yuli? Cukup Om, cukup. Oke. Nah, kalau untuk fast trade, ambil dari sini. Dari, ini yang paling mudah. Oh, tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, di sini. Kalau selain iPod, di mana lagi, Pak? Oke, pertama dari iPod ya. Jadi pertama dari sini, ini cara yang paling mudah sebenarnya. Kalau tiba-tiba muncul frekuensinya, itu langsung HK. Tapi yang hijau ya, naik kayak gini. Jadi naik, hijau, nah itu pasti lagi naik sahamnya. Jadi dari Indo Premier ini. Dan di sini,
Bapak dan Ibu bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Misal, Pak saya mau transaksinya hanya yang Kompas 100. Tinggal klik yang ini, Gain Kompas 100. Maka nanti yang muncul di sini, ya hanya Kompas 100. Oke, nah itu yang pertama. Yang kedua dari bot Telegram. Nah di sini nih, yang muncul di sini di pivot ini, lalu cek di sini, di Mandiri Sekuritas. Nah di sini harus cek 100 tick sama 1 menit. Jadi saham-saham yang muncul di pivot ini langsung cek di Mandiri Sekuritas. Time frame 100 tick dan 1 menit. Pivot caranya. ambilnya di mana Pak Sri itu? Apa? Pivot di bukan Pivot di ini yang pakai bot Telegram. Di bot Telegram. Yang belum punya boleh WA. Jadi ini fasilitas untuk VVIP. Oh. Bukan yang HS itu PO ya bukannya? Kenapa Pak? Oh, telegramnya bukan yang gambarnya itu ya, tulisannya HQ startup. Bukan. Belum punya tuh. Yang belum punya boleh WA saya. Oke. Pak Oli, Ya bos. izin tanya Pak. Itu berarti yang pivot ini itu lagi desa lagi jalan Pak ya, berarti ya? Kenapa Pak? Ini bukan sebelum buka pasar kan? Sesudah bursa jalan kan Pak ya? Sesudah bursa jalan, betul. Nanti kalau muncul alertnya berarti gitu ya, terus cek ticknya sama 1 menitnya Pak ya? Yes. Ya, makasih Pak Oli. Ada lagi? Yes, silakan. Itu kalau yang muncul di pivot itu memang khusus untuk fast trade aja ke Pak? Bukan. Jadi gini Bu, buat swing juga boleh, buat fast trade boleh. Artinya apa? Saham yang muncul di pivot, ini kan baru break dari resisten 1. Baru break resisten 1. Artinya ini akan mudah untuk naik. Gitu. Tapi harus cek di time frame 100 tick sama 1 menit. Gitu, supaya kita tahu kapan harus beli dan kapan harus jual. Oh iya. Siap. Makasih Pak. Baik. Ada lagi? Kalau dari spekulan arah bisa nggak Pak? Oke, itu yang pertama dari bot dari ini pivot. Yang kedua, bisa dari spekulan arah. Kalau yang spekulan arah, ini sahamnya sudah naik 10%. Ya boleh di sini. Paling menarik juga dari sini nih. Untuk ambil apa itu namanya? Arah. Karena ini bergeraknya cepat. Cepat naik, cepat turun. Tapi tetap setelah dapat dari sini harus cek dari di sini di Mandiri Sekuritas. Ini harus cek di sini. Jadi keputusan akhirnya di sini 100 tick sama 1 menit. Gitu Pak. Ya. Dan untuk fast trade targetnya nggak banyak-banyak. Cukup 2%. Durasi waktunya 5 sampai 10 menit. Maksimal 10 menit.
Boleh. Gitu. Halo Yes. Pak. Saya udah bisa dapat pivot, cara screening dari pivot gimana Pak? Sorry Pak. Cara screening dari pivot. Iya. Nggak perlu di screening, Pak. Muncul sendiri. Oh, muncul sendiri. Iya. Jadi kita buka pivot langsung muncul sendiri gitu Pak saham. Betul. Oke. Ya, jadi dari bot Telegram bisa, dari frekuensi analyzer bisa, dari pivot bisa, spekulan arah juga bisa. Bisa juga ya, dari Monica juga bisa. Monica. Spekulan arah dari mana Pak? Sorry Pak, belum tahu nih Pak. Oke, spekulan arah. Ini Iya, Pak. Jadi setiap saat ini juga muncul di sini. Ini spekulan arah. Ini juga dari muncul di bot sendiri. juga ya Pak? Dari bot juga ya? Betul. Coba saya cek nanti. Makasih Pak. Oke. Oke, ada lagi. Oh ya, dari ini Monica juga bisa. Kalau di Monica itu tinggal lihat alarmnya di sini nih. Nah, di lonceng ini. Saham-saham yang muncul di sini, lalu cek di 100 tick sama 1 menit. Gitu. Lalu itu perintahnya apa Pak di Monica? Di mana, Pak? Nggak ada Monica. perintahnya ya? Dia di lonceng aja ya? Nggak ada. Ah, Ya, nggak ada perintahnya, Pak. Langsung klik di lonceng. oke. Ada lagi? Pak Kalau- Wali tentang Kalau dari spekulan arah ngelihatnya gimana Pak Oleh? Spekulan arah. Ini. Saham yang muncul di sini, Ya. di spekulan arah, lalu Bapak cek ya di time frame 100 tick dan 1 menit. Oh, di itu ya, di MOS ya. Di MOS betul. Jadi kalau mau fast trade ya, keputusan akhirnya tetap di sini Pak. Untuk memutuskan beli atau jual. Ya. 1 menit sama 100 tick. Pak Holi tentang Yes. tentang spike. Saya pernah cek tanggal 6 September itu baut spike 5 menitnya di 66. Terus sampai sekarang belum tercapai, terbit lagi spike baru di 56. Itu bagaimana, Pak? Nah. Apa baut? Baut itu tanggal 6 September, spike-nya 5 menit, 66. Kemudian yang terbaru sekarang 56. Jadi apakah yang dipakai tetap 56 atau yang dulu 66 pada tanggal 6 September? Yang ada di layar. Pakai ini, Bu. Baut. Terdekat. Kalau yang sudah hilang, kita nggak bisa lihat. Jadi pakai yang ada di layar. Oh, begitu ya, Pak. Yes. Oke. Sorry Pak Oli. Ya, Bos. Iya, kalau saya belum jelas yang 1 menit sama 100 tick cara ngelihat sahamnya di MOS Pak. Cara ngelihat saham di MOS. Ngeceknya. Ngeceknya. Langsung ketik kode sahamnya di sini, Pak. Oke, terus yang 1 tick sama 1 menitnya di mana Pak? Oke, ini perhatikan ya. Ya. Untuk melihat time frame, ini ada tulisan menit. Oke. Artinya, ini adalah time frame 1 menit. Baik Pak. Yang di sini
ada tulisan 100 tick. Milihnya Ar- gimana Pak di mouse-nya itu Pak? Kenapa? Milih biar keluar itu 1 menit. Ini sama Pak, merah. klik yang cuan. Oh, Silakan Bapak coba klik cuan. oke. Oke. Maka tampilannya kan sama seperti ini. Hmm, Ada 100 tick, ada 1 menit, ada bid offer. ya. Ya udah, setiap mau fast trade, saham yang mau kita fast trade, lihatin aja candle ini, Pak. Harus sama-sama hijau gitu Pak ya. Betul. Kalau mau beli, sama-sama biru beli, sama-sama merah jual. Biru tuh yang garis itu Pak ya. Candlenya ini. Candle biru, Hmm, 100 tick candlenya biru, 1 menit candlenya biru, itu waktunya baik. beli. Hmm, Kalau candlenya sama-sama merah, itu waktunya jual. Kalau yang SMDM contohnya itu candle biru kan Pak ya. Yang mana, Pak? Ini yang di layar SMDM Iya, candle yang mana? Yang terakhir apa yang mana? yang terakhir. Yang terakhir kan merah, Pak. Hmm. Ini aku lihat candlenya tuh. Iya ya. Yang dilihat itu adalah candle yang terakhir. Oh, Jadi kalau SMDM tadi saat melihat candle ini, itu jual. Jadi yang dilihat itu adalah candle yang terakhir. oke Pak. Oke. Ada lagi? Silakan. Bebas mau nanya apapun. Sorry Pak Oli. Sorry, Bos. Iya, Pak. Mohon izin Pak. Boleh dong yang Silakan. info yang itu Pak, apa? Men-screening saham yang ATM harian Pak. Kemarin saya Harian. enggak. Ya, Oke. Jadi caranya, misal hari ini, jadi data top gainer, top gain. Jadi misal kayak gini, Pak. Misal hari ini, Bapak cek di sini, Pak. Tadi saham yang naiknya maksimal 10%, berarti antara 9 sampai 10% ya kenaikannya. Lalu cek sahamnya itu kena tato X atau tidak. Siap. Kalau kena tato X, itu bisa dibuat ATM harian. Apalagi kalau kenaikannya baru pertama kali. Siap Pak. 10% minimal ya Pak? Maksimal, Pak. Oh, maksimal. Jadi aturannya gini. Saham yang kena tato X itu maksimal kenaikannya 10%. Jadi saham-saham yang naiknya 10% dan kena tato X, nah, maka kita harus awasin juga. Kenapa? Karena orang-orang di luaran sana, para trader di luaran sana, itu nggak mau beli saham yang tatonya X. Karena mereka menganalisa resikonya besar. Iya Pak. Atau karena dalam pengawasan gitu. Itu satu. Artinya mereka kan nggak mau beli. Tapi di satu sisi, kenapa sahamnya bisa naik 10%? Ada apa kan gitu? Iya. Nah, maka dengan alasan itulah saya menjadikan ini adalah ATM harian. Naiknya nggak banyak-banyak, pagi-pagi 10%,
jual. Nanti turun, mau naik lagi beli, biarkan lagi besok. Sampai rata-rata itu 5 hari naik terus. Naik searah ya. MP mana Pak? Kenapa? Pak Oli, tanya Pak Oli. Halo? PMPP udah hari keberapa, Pak? Apa? PMPP udah hari keberapa? CMPP hari keempat. Keempat. Hari ini Oke. ARB Pak. Ya nggak apa-apa Bu, ARB bagus. Simpan aja. Bukan. Hah? Gini loh mas saya. Hari ini ARB. Berarti Ibu masih Iya. punya, tadi saat naik nggak dijual. Saya baru beli di ARB Pak. Oh baru beli di ARB. Nggak Iya, apa-apa tadi kan kalau baru masih beli. ada lotnya, jadi saya beli, terpikir bisa naik, taunya malah diam dia. Yes, oke nggak apa-apa. Jadi hari ini, Pak Oli, nanya Pak Oli. CMPP itu naiknya sudah hari keempat. Tadi naik ya 7%, lalu turun. Kan pagi-pagi sudah naik 7% tadi, lalu turun. Ya, betul. Kan koreksi. Volumenya juga lebih kecil. Ya nggak apa-apa turun. Besok bisa naik ya Pak. Yang baru beli hari ini di ARB bagus, ya kan? Semoga Besok- besok arah ya Pak. Volumenya besar, ya bisa naik. Dan keluar dari awan ya, Pak? Ya, besok bisa nembus di atas awan. Tadi sih sudah nembus, teman volumenya kan kecil. Iya. Pak Oli, Yes, tahunya Tato X dari mana ya Pak ya? tahunnya Tato X. Bapak mau daftar lengkap, apa mau lihat satu-satu? Enggak, pengen Oke, pertama, gini Pak. cara ngelihat Di sini Tato X cara itu ngelihatnya, PKPK Pak, PKPK Bos BNBR. caranya adalah ya. kan kita lihat Pak tadi, oh ini sahamnya naik 10%, naik 9%. Kita cek di sini, misalkan CMPP kemarin. Ini di Ini mouse ya, ada Pak ya? tulisannya. Ada tulisannya X, artinya di Tato X. Di mana tulisan X-nya Pak? Enggak kelihatan. Ini Pak. Saya lingkarin, kelihatan Aduh, nggak kelihatan. di layar saya. Kelihatan? Iya Pak. Ini kan ada Tato X-nya. Ada E, ada X. Iya. Itu ngelihatnya, itu di mouse ya Pak ya? Ya, bisa di mouse. Jadi untuk melihat tuh bisa di mana-mana. Oke. Di mouse bisa, di RTI bisa, tatonya bukan di website IDX sendiri juga bisa. Pak Oli, nanya Pak Oli. Silakan Bos. Itu ngeceknya bukan dari yang paling atas, dari top benar ya Pak Oli? Cuma yang bilang 10% aja ya Pak Oli ya? Pak maaf, suaranya Bapak ngebas, kurang jelas ya Pak dengarnya. Pak. Enggak, maksud saya ngeceknya bukan dari paling atas ya? Bukan yang paling atas. Bukan ya dari top winner itu kan ada nomor paling top itu. Nah, Bukan Pak. Yang dicari karena jadi gini loh. Yang dicari adalah yang tatonya X dan ARA. Kalau tatonya X, ARA itu maksimal 10%. Jadi kalau lebih 10% kan nggak masuk kriteria. Berarti yang 10% oh, aja iya, Pak. Pak. Ya, 10%. 9, sekian persen. Iya. Memang ada yang bulat 10%. Iya. Setelah itu baru cari ke yang Tato X-nya Pak ya. Betul. Ya, makasih Pak. Pak Oli, Kalau ada 10% tapi nggak kena Tato X, itu adalah saham akselerasi. Yes, silakan Pak. Pak Oli tadi kan, Pak Oli bilang tadi kan
base JP kan Pak Oli ceknya di top gainer Iya. jam 14.30. Tadi kan contohnya SMDM. SMDM itu kan apanya itu merah, udah merah Pak Oli, dijual. Terus kita beli lagi gitu Pak Oli. Merah apanya, Pak? Apanya? Di Candle daily-nya biru kok. biru ya. Iya, biru pertama. Jadi kalau mau BSJP, carilah saham yang candle daily-nya biru pertama. Ya. Pak Holi, untuk yang di Yes. Monica yang pakai lonceng itu, sahamnya kapan saja bisa dicek ya Pak? Atau harus begitu masuk langsung dieksekusi? Gimana Bu? Langsung bayar. Di Monica? Begitu kan notifikasi lonceng, baru cek saat 100 tick sama 1 menitnya. Langsung dicek ya Pak pada saat ada lonceng yang pertama. Betul. Jadi Oke. saat ada di situ notifikasi di Monica, langsung cek 100 tick sama 1 menit. Ditinggal makan siang jangan dulu ya Pak? Di apa? Tinggal makan siang. Jangan dulu ya Pak. Tinggal Cek makan lonceng siang. dulu. Ya, cek lonceng dulu ya Pak. Begitu masuk langsung eksekusi atau bisa ditunda dulu berapa menit? Atas. Makan siang gimana maksudnya? Ditunda Pak, misalkan mau keluar sebentar, nggak bisa ya Pak? Non, Mak. Kalau fast trade, jangan pernah ninggal. Sebaiknya nggak usah fast trade. Yang Ya. notifikasi loncengnya Pak. Notifikasi Misalkan- lonceng. Misalkan loncengnya masuk jam 9.10. Harus dieksekusi jam 9.10, bisa jam 9.30. Jadi gini loh. Dari notifikasi mana saja, supaya masuknya benar, supaya belinya benar, dan jualnya benar, silakan cek time frame 1 menit, di time frame 1 menit dan 1 tick. Itu caranya. Jadi, Pak, saya nggak punya Monica, nggak punya bot Telegram, nggak punya Indo Premier. Ya kan? Saya cuma bisa lihat 1 menit dan 100 tick. Bagaimana cara screeningnya? Saya cuma dengerin orang teriak-teriak. Saham SBMA, saham Indo, saham SLIS, saham BMTR. Nggak apa-apa. Orang ngomong saham apapun, ya kita cek di sini. SLIS. Kalau SLIS warnanya 1 menit biru pertama, 100 tick juga biru pertama, silakan beli. Itu caranya. Ya, jadi keputusan akhir itu ada di 1 menit dan 100 tick. Sumber sahamnya dari mana? Bebas, mau dari mana aja. Mau dari lonceng apa tadi Monica, mau dari bot Telegram, mau dari kata temen, mau dari kata TV, mau dari kata siapapun, bebas. Tapi kita harus cek 100 tick sama 1 menit. Pauli, nanya Pauli. Dan jangan ditinggal. Kalau ditinggal, saat nanti Bapak dan Ibu balik, lalu sahamnya turun, pasti, Pak Holi ini kok turun? Pasti itu pertanyaannya. Pauli, izin tanya Pauli. Silakan Bos. Pauli. Itu patokan 1 menit pertama itu dari mana ya Pauli ya? 1 menit Dari pertama. awal jam 9 atau gimana Pak Pauli? Apa 1 abis menit merah pertama. gitu baru? Ya enggak Pak, ini kan Yang kayak gini. ini kan berjalan setiap saat Pak. Ya. Iya, patokannya saat jam berusaha berjalan. Jadi kan candle itu merah, biru, merah, biru.
Nah, berarti habis merah ya. Kende pertama begitu merah 1 menit, pasti biru kita baru masuk gitu. Kalau dua-duanya biru ya, gitu ya Pak Oli. Ini loh Pak. Ini contoh 1 menit. Udah ini berarti belum ngerti ini. Daily dulu aja. Ya, daily dulu aja. Kalau nggak bisa ngelihat gitu, sebaiknya jadi pahami dulu daily. Contoh income. Birunya ini kapan? Merahnya kapan? Apakah di saat jam 9 atau hari ini, minggu kemarin? Jadi gini, ini time frame-nya daily. Berarti 1 candle ini adalah 1 hari. Inco, Pak ini merah hari ini. Iya, hari ini Inco candle-nya merah. Hari ini, kemarin juga merah. Jadi 1 candle itu pergerakan 1 hari. Kalau time frame-nya adalah daily. Jadi artinya apa? Kalau 1 hari ada 1 candle, 1 hari ada 1 candle. Kalau 1 hari ini dibagi menit, ada berapa candle? Ayo, trading 4 jam itu berapa menit? 240 menit. Berapa? 240 menit. Oke, berarti dalam 1 hari, artinya dalam 1 candle daily ada 240 candle menit. Betul nggak? Betul. Lalu candle merahnya kapan? Ya, setiap menit itu kan bisa berubah-ubah. Maka di saat candlenya biru pertama, itu beli. Oh. Ya oke. Ngerti Pak Oli. Kalau masih bingung ya, besok Bapak saat trading bareng, saat pasarnya sudah santai, Bapak tanyakan. Saya perlihatkan, kalau masih bingung. Karena kalau sekarang yang belum bisa memahami ini, nanti juga bingung. Memulainya yang mana? Ya ini saat pasar berjalan, ya itulah memulai. Jadi candle biru pertama itu bisa jam 9, ya, bisa 9.05, bisa jam 10, maka harus dipantau. Ya udah ngerti Pak Oli. Oke. Ada lagi? Silakan kalau ada lagi tentang cara screening. Buat BSJP, buat swing, sama buat fast trade, cara screeningnya. Ada yang belum paham? Silakan. Izin tanya Pak Oli, ini di luar konteks nih Pak Oli. Silakan bos. Ini yang tadi yang AnyDex, itu saya di HP nggak bisa dibuka filenya Pak Oli. Habis download. Pak, kalau di HP saya nggak bisa settingkan. Karena Oh, mouse jadi harus itu hanya di bisa laptop ya? disetting di laptop. Mouse yang mouse-nya ada saya udah di laptop. indikasinya itu hanya bisa di laptop. Iya maksudnya Pak Oli, Jadi- download AnyDex-nya di mana?
Ya di laptop, Pak. Kalau Bapak download di HP, berarti saya nyetingnya kan di HP. Oh iya, oke. Ngerti Pak Oli. Ya, habis ini Pak Oli. Terima kasih Pak Oli. Oke. Yes. Silakan. Bebas mau nanya apapun. Nggak boleh curhat kan, Pak? Kenapa? Nggak boleh curhat. Silakan mau curhat. Boleh. Pak Oli, Yes, silakan, Pak. apa namanya, ada tanda-tanda nggak sih bahwa sebuah apa namanya tren itu bahwa ini udah titik di hampir bawah gitu? Ke asa. Penurunannya. Ya. Kira-kira udah di bottom bener atau masih kira-kira akan turun? Oke. Ada indikator nggak yang bisa kita pakai? Ada. Melihatnya adalah kayak gini. Contohnya ASH apa? Apa? ASH. Enggak dong. Saya pakai contoh lain boleh kan? Boleh. Ini Pak. Jadi caranya. Oh, di screening itu ya, bottom. Ya, jadi kalau ada di supply zone, itu berarti dia ada di bottom. Ini. Kalau ada abu-abu, ya, abu-abu di bawah candle, itu namanya demand zone. Nah, ini bottomnya. Oke. Ini tadi mau apa? Tadi pakai apa Pak? Screen apa namanya? Multiple trend line. Oke, multiple trend line. Yes. Harian atau itu sama juga Pak? Kita mau cek nih ya. Time frame-nya. Silakan cek daily 15 jam, dicek semuanya Pak. Oke. Supaya lebih detail. Itu apa artinya Pak? Mohon diulang. Trend line. Oke Pak, makasih Pak. Ya, artinya kalau ada di bawah candle itu adalah demand zone. Kalau ada di atas candle ini namanya supply zone. Nah, itu artinya apa tuh Pak? Demand zone, supply zone itu. Demand zone itu adalah support kuatnya, batas bawahnya, batas kuat bawah. Supply zone juga sama, batas kuat atas. Gampang banget ternyata Pak, nentuin kira-kira supply sama resisten ya. Ya. Nah, maka kalau Agi gimana? Kenapa tadi Agi saya nggak berani merekomendasikan? Ya. Karena supply zone-nya tebel banget. Jadi untuk naik susah. Kecuali ya, volumenya besar. Nah, maka bisa nembus ini. Tapi kita kan nggak tahu besok volumenya seperti apa Agi. Kalau volumenya besar, bisa nembus. Kalau volumenya nggak besar, ya turun lagi. Oke. Jadi silakan cek ya, saham yang dimiliki di time frame 5 menit, time frame 15, 30 jam, itu. Ini si Asa nih pas saya cek Pak ya, di daily-nya supply zone-nya ada muncul, tapi demand zone-nya belum ada. Berarti masih bisa turun ya Pak ya? Masih bisa. Oke. Ya. Jadi kemungkinan belum capai di supply zone-nya Pak ya? Demand zone-nya ya? Di supply zone ini. Ya, demand zone-nya belum muncul. Ya, demand zone-nya belum ada. Ya, di time frame 5 menit. Sepertinya mau nutup. Sepertinya mau nutup ini loh Pak. Gap di bawah ya? Ini kan ada gap up nih. Waktu itu. Kayaknya sih ini. Ya. Nutup gap up waktu itu. 150-an ya kurang lebih ya. Yes. Pak Oli, fungsinya bottom fish buat apa ya? Fungsinya Bottom fish.
Bottom fish fungsinya untuk mencari saham yang sedang di bawah. Terus itu nanti koneksinya ke swing ya Pak? Sebaiknya iya. Karena kan harga dari bawah, berarti kan mau naik, Pak. Nah, buat swing kan profitnya bisa besar kan. Terus di filternya itu ada bumi dan langit. Mana yang perlu diambil buat swing ya Pak? Di bumi, yang bumi. Kalau bumi itu berarti posisi harganya ada di bawah. Kalau yang langit, posisi harganya ada di atas. Jadi dari list bottom fish yang bumi, terus kita lakukan lagi cek biru pertamanya itu ya Pak. Begitu ya Pak ya? Kira-kira. Yes. Oke Pak, terima kasih. Kalau mau buat swing Pak ya? Iya Pak, iya Pak. Pak Oli. Ya bos. Izin tanya Pak Oli. Itu tadi saya udah download, itu dapat angka-angkanya. Lalu NIDES. Ya angkanya Bapak kirim ke Pak Oli angka-angkanya. Dapat angkanya ya? Yes. ID dapat angka itu dikirim ke Pak Oli ya? Saya nggak perlu install kan Pak Oli? NIDES-nya. Oke, Pak Oli. Saya kirim sekarang Pak Oli. Baik. Pak Holi. Ya Bu. Tipsnya dong Pak, apa yang diharus kalau kita ketemu saham yang apa itu ARA atau ARB harus diapain? Ketemu. Ya, kayak hari ini Unik kan Pak ya. Unik kan biru kedua tuh. Dia langsung bawa ARB, itu pun cuma naik dia pembukaan 79, high-nya cuma di 80, langsung penutupan juga 74. Nggak bergerak, itu harus diapain kayak gitu. Maksudnya gimana? Harus diapain tuh, Ibu ini sudah punya atau belum? Belum. Kalau misalnya udah punya, kalau belum, kayak apa? Kalau misalnya sudah punya pun, apakah karena memang candle daily-nya masih biru, disimpan aja, atau kalau emang misalnya belum punya pun, masih bisa beli nggak sih Pak kalau udah di bawah harga ARB gitu? Takutnya ARB berulang aja sih. Kalau pertanyaannya seperti itu, boleh dibeli? Jawabannya boleh. Pasti boleh. Iya, kan nggak disuspend. Nah, bukan itu. Bagus nggak? Semua saham bagus. Yang menjadi pertanyaan adalah, Ibu mau trading apa? Fast trade, swing, atau jangka panjang? Fast trade. Fast trade, oke. Kalau fast trade, saya tanya dulu. Ibu bisa memantau 1 menit sama 100 tick? Bisa. Bisa? Bisa, Pak. Oke, kalau bisa, ini menarik. Nggak perlu melihat saham ini ARB, nggak perlu lihat ini saham ARA. Karena fast trade, trading plan-nya adalah target profitnya 2%. Oke. Durasi waktunya 5-10 menit. Candle-nya Heikinasi. Oke. Kalau melihat Pak Unik ARB, saya mau fast trade. Ya ngapain beli saham yang diam, padahal mau fast trade? Kan nggak cocok. Untuk besok misalnya Pak? Buat besok, kenapa beli sekarang? Fast trade. Besok saja gitu ya? Bukan. Kalau Ibu beli sekarang, durasinya berapa lama? Sampai besok? Ya. Kalau Ibu beli sekarang, sampai besok, durasinya berapa lama? Ya lebih dari 5-10 menit pastinya ya Pak. Nah, berarti nggak sesuai. Benar nggak? Kalau beli sekarang, jual besok, itu lebih... BSCP. lebih 6 jam. 6 jam.
Pak Oli. Pak. Jadi kalau mau fast trade ya, kan fast trade itu cukup gini Bu. Dapat dari mana sahamnya? Jadi fast trade itu carilah saham yang kenaiknya kenceng, turunnya juga kenceng. Cepat naik, cepat turun. Itu kunci kalau kita mau fast trade. Saham yang cepat naik, cepat turun, tandanya apa? Mortality-nya katanya Tandanya, bagus. ya, tandanya adalah sedang Buru banyak orang. ditransaksikan, banyak transaksi. Gitu. Jadi kalau saham banyak ditransaksikan, berarti itu cocok untuk fast trade. Fast trade. Oke. Melihatnya di mana? Saham yang banyak ditransaksikan. Melihatnya di IPOT. Tuh. Kan? Melihat di frekuensi, baru cek 100 tick sama 1 menit. Gitu. Oke. Sip. Pak, aku mau nanya Pak. Yes. Tadi kan Silakan. selis kan Pak diangkat naik ya Pak ya. Jadi tadi kan saya jual saya punya itu walaupun plus 1% cuma Pak. Kalau besok misalnya saya mau beli lagi itu saya nunggu pasar dulu atau boleh ya pasang ini hari gitu Pak supaya besok. Ibu mau fast trade atau apa? Mau fast trade besok aja ya Pak. Kalau fast trade, ya. Kalau candlenya biru 1 menit, 100 tick juga biru, baru beli. Oh jadi besok pagi aja ya gitu ya. Pak, satu lagi Pak, saya mau nanya Pak. Tadi kan apa APLN Pak. Saya itu kan punya di 151. Tadi kan waktu penutupan 146, habis itu kan ditarik naik 148 Pak. Besok kan kecenderungannya katanya bisa turun ya Pak ya? Bisa. Jadi tadi saya jual aja Pak 148 gitu. Itu tindakan saya salah benar tuh Pak kalau gitu Pak? Ya benar, di sini candlenya merah. Ya jual. APLN. Jual aja ya benar ya Pak ya? Oke deh. Jadi fast trade ya. Oke, makasih ya Candle Pak. biru beli, candle merah jual. Betul Bu, ini candlenya kan sama-sama merah. Tapi nggak tahu tadi Ibu ngelihat candle atau ngelihat apa? Saya nggak lihat-lihat Pak, saya lihat penutupannya dia ditarik naik, saya langsung jual aja. Dikirim belum tahu jadi saya cek menurut sama isu. Berarti ya itu metode yang Ibu gunakan. Metode cepat aja. Metode nggak apa-apa pakai kalau Ibu memang bisa seperti itu nggak apa-apa Bu. Yang penting bisa profit. Iyalah, saya pikir saya rugi minus 2 gitu ya. Saya pikir besok kan siapa tahu turun lagi, saya bisa ambil lagi gitu loh Pak. Pikirnya gitu aja tadi. Pak Oli, nanya Pak Oli. Ya Pak. Iya Bos. Mas, kalau misalnya malam ini besok kita dari top gainer kita pilih 5, terus dari 5-nya kita maksudnya cek candle bayangannya. Nah itu bisa kalau kira-kira ada yang 3 saham yang di atas 10%, itu bisa jadi cadangan buat fast trade ya, Oli ya? Gitu. Boleh. Bisa ya? Bisa. Ya Pak Oli, terima kasih. Oke, ada lagi? Pak Oli. Ya Bos. Tanya Pak Oli, itu running trade MOS bisa di setel nggak Pak? Di setel apanya Pak? Ya maksudnya supaya jangan semua satu itu keluar gitu. Kita seperti kayak di nilai aset kan saya setel. Jadi yang keluar cuman yang 500 ke atas ya, keluar gitu. Kalau di MOS bisa nggak? Ini kan bisa Pak, ada settingan. Dari mana Pak? Lihat Pak. Kliknya klik mana? Ya klik running trade. Terus?
quote, running rate. Setelannya, Lalu ini ada tanda kunci. oh kunci. Oh, ya udah, saya udah kutak-kutik, nggak ketemu. Ya, klik tanda kunci. Nah, ini bisa kondisinya Bapak bisa Nah, jadi atur kan? nggak terlalu banyak yang keluar gitu, Pak. Betul. Oke, terima kasih Pak. Ya, ntar saya Oke, Bos. coba. Ya. Pak Holi nggak baca running trade ya? Nggak Cuma pernah, baca Pak. itu. Oh, nggak pernah. Jadi yang iPod udah cocok banget lah ya, Pak ya. Buat trading ya. Betul. Oke. Itu udah maksudnya mudah gitu, Pak. Oke, Pak. Ada lagi? Pak Holi, satu lagi dong. 2 boleh, Bu. Satu aja. Pak, kalau BSCP kan Yes. tadi dari top gainer. Bisa nggak BSCP itu dari top loser, Pak? Bisa. Kenapa nggak bisa? Caranya dari top loser. Cari saham yang ARB, lalu bid volumenya masih ada. Contoh kayak gini. Top loser. Pak Heri, tolong diaksep Pak ya. Oke. Dari data top loser, ini cari Bu, yang bid volumenya masih ada. Kita lihat ya, KUBX, WAPO. Udah di upset Pak. Oke. Terus ARB, apalagi yang besar, kecil. PKPK, WAPO PKPK deh, contoh. Jadi dari data Habisnya apa? Dari data top loser, contoh WAPO. Ini WAPO bisa buat BSJP. Jadi saham yang bidnya masih ada, ini bisa buat BSJP. Gitu Bu. Daily candle daily-nya perlu diperhatikan juga Pak, merah atau birunya? Nggak perlu. Nggak perlu. Siap. Kan cuma nyari 2% kan? Siap. Biasa gitu, kalau masih ada bid volumenya ditarik ya Pak. Berbeda dengan kalau volumenya habis ya. Betul. Ini kan sebenarnya ARB tapi nggak mau. Jadi saham-saham yang ARB tapi bid volumenya masih ada, itu bisa buat BSJP. Siap. Oke Pak. Saya akan coba metodenya satu persatu. Terima kasih Yes. banyak. Memang target profitnya 2-5%. Bapak klik allow access. Nggak mau deh Pak Oli. Ya gimana kalau nggak mau Pak? Bapak kan laptopnya di situ, Bapak pasti harusnya ngeklik bisa. Iya, nggak bisa dia nggak mau jalan. Ya, oke. Jadi tunggu Pak, mungkin lagi loading. Karena ini saya juga nggak bisa ngeklik. Centang nggak, pabriknya Pak. Kayaknya masih, sepertinya masih loading. Mouse-nya ditutup dulu Pak. Hah? Mouse. Oh ini Sepurati. Coba kalau cancel bisa nggak Pak? Itu kalau nggak bisa diklik, saya juga nggak bisa ngeklik di sini. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Restart dulu laptopnya kalau nggak bisa. Oke.
Ada lagi yang lain? Enggak. Boleh start. Silakan kalau ada lagi yang lain. Pak, boleh minta disettingin juga, Pak? Boleh, Bapak kirim ID Anydex, Pak. Ini dibuka dulu mouse-nya atau gimana, Pak? Mouse-nya tutup, ya. ID Anydex-nya Bapak kirim ke saya. Berapa in, Pak, laptopnya, Pak? Saya 14 in, Pak. 14, oke. Dikirim ya, Pak ya? Ya, Bapak kirim ID Anydex-nya. Yang your address ini bukan, Pak? Betul, ya. Sudah, Pak. Di WhatsApp. Silakan, kalau ada lagi yang lain. Accept, Pak, ya. Oh, Fabian di accept, ya. Sudah, Pak. Ada lagi yang lain? Silakan. Pak Oli, saya izin live. Terima kasih ya, Pak. Baik, Bu. Pak Oli boleh tanya, Pak? Boleh, Bos. Pak, kan saham itu kan ada 3 karakter saham ya, Pak ya. Saham blue chip, saham middle cap, sama saham small cap atau saham gorengan. Nah, itu perbedaannya gimana kita harus mengetahuinya? Perbedaan apanya? Kan kalau Yang blue chip apa gitu? Betul. Oke. Jadi Bapak bisa lihat dari market cap-nya. Kalau market cap-nya di bawah 1 triliun, itu second liner. Oke. Kalau di atas 10 triliun, itu blue chip. Sorry. Ya, di atas 10 itu blue chip ya. 1 sampai 10 itu lapis 2, lapis 3 atau gorengan itu di bawah 1 triliun. Market cap-nya. Cara bedain di situ mudahnya, Pak. Kalau jumlah saham yang beredar berpengaruh nggak, Pak? Jumlah saham yang beredar? Ya. Enggak. Jadi market cap-nya misalkan gede, tapi jumlah saham yang beredarnya kecil gitu. Iya, itu termasuk blue chip. Oh gitu. Ya, kalau bukan karena dari ini ya, bukan karena dari jumlah saham yang beredar,
Oke, tapi Pak. Jadi total. berarti Jadi patokannya dari market cap-nya aja ya. ya salah satunya di situ Pak. Atau ya dari yang sudah ditetapkan bursa efek. Contoh yang masuk LQ45 itu blue chip. Yang masuk di LQ45. Jadi sudah di apa itu namanya? Dikasih kriteria. Jadi LQ itu udah pasti di atas 10T gitu ya. Tapi ada kriteria lain gitu ya untuk menentukan masuk. Ya ada kriteria lain Pak, pasti. Ya, ya. Termasuk laporan keuangannya, ya kan? Termasuk profitnya kayak gitu. Tapi rata-rata hanya menilai dari market cap-nya Pak. Itu untuk menentukan blue chip ya. Oke, makasih Pak. Pak, mau nanya. Silakan Bos. Pak, misalnya yang di luaran suka ada yang yang nabung saham yang panjang, long term itu bisa tahu dia nggak akan turun-turun, terus dia yakin bahwa sahamnya bakal naik terus ditabung. Itu caranya gimana Pak? Ngitung-ngitungnya jadi kita kayak nabung aja. Kan kalau itu pergerakan kayak itu gimana Pak? Yes. Jadi caranya itu bisa menggunakan analisa fundamental Pak, kesehatan dari perusahaan. Oh iya. Tuh. Dan belinya pasti saat harganya murah. Oh. Tuh. Contoh, saham yang saat ini harganya murah. Skor. Kayak gitu, kayak ini. Ini adalah saham-saham yang murah, Pak. Ini skor. Jadi valuasinya murah. Di samping harus cek juga kan, ini perusahaan ini labanya bagaimana, laporan keuangannya bagaimana. Oh. Kriterianya apa aja Pak yang fundamental Pak yang perlu dicek itu Pak? Yang perlu dicek, ya, laba. pertama, ya laba, profitnya pasti profit terus. Ya kalau bisa profitnya besar, nggak punya hutang, terus apa? Dividennya besar. Itu yang disukain oleh investor, Pak. Ya, ya. Kalau di Monica itu ada fundamental dipencet nggak jalan ya Pak ya? Fundamental. Jalan. Oh, jalan. Jalan. Ya. Oh iya. Oh iya. Yang dari saya, Pak ya? Pak, iya. Ya. Iya. Oli. Ya, Bos. Ini sudah selesai, Pak? Maksudnya? Sudah, oke. Sudah, berarti ya? tinggal login, Pak. Bapak login aja. Oli, saya udah listatin, Pak Oli. Oke. Anydex-nya buka lagi. Pak Heri. Kalau saya di disconnect ya, Pak? Disconnect boleh, Pak. Sudah selesai kok. Pak. Makasih, Pak. Pak Oli, tadi ada saham itu Pak Oli. Sama Bapak. Ada Adro DRCM itu bagian dari Adro ya? Adro, betul. Itu maksudnya sahamnya di apa? Ada isu lagi Pak? Apa Adro apa? Adro DRCM 3A. Oh, itu mungkin ini ya. Waran ya? Waran terstruktur itu. Waran terstruktur itu sudah launching belum ya? Bentar, Pak.
Iya, Pak. Oli itu bukan di Warrants- grup lagi ya, Oli? Ini dasnya. Bukan. Ya buka tadi Bapak bukanya dari mana, Pak? Bapak Dari download laptop. dulu. Nah, Iya, download di laptopnya. Iya, Pak. Tadi jadi kemarin 18 September. Waran struktur Adro, Unilever, dan BBRI terbit. Baru 3 saham emiten. Ya, hari ini baru diterbitkan ya, 19 September. Oke, saya share di grup. Itu maksudnya waran terstrukturnya gimana maksudnya berarti? Waran struktur itu detailnya saya belum ngerti ya, karena baru ini baru. Itu kayaknya yang nerbitin itu adalah sekuritas. Jadi jadi misalkan beli, kita prediksi naiknya, nanti kita dapatnya di situ, Pak. Sama kayak saham biasa kayak. Detailnya saya masih belum tahu ya, karena ini baru. Saya cuma baru dengar isunya, tapi detail cara transaksinya saya juga belum pernah tahu. Ada lagi? sudah Pak Oli? Sudah buka Pak Oli? Udah buka. Kodenya berapa, Pak? Sama kayak tadi Pak Oli, 342, Lumayan bacaannya bagus. 342, 161, 436. Lampar di Cikal di ruang tengah nih. Oke, di accept, Pak. Adiknya. Nggak bisa diklik, Pak. Punya Pak Heri nggak bisa diklik. Apa ya? Oh, bisa. Masih. Ini bisa di- Itu yang nutupin layar nggak bisa dipinggirin, Pak ya? Pak Heri. Halo? Orangnya hilang. Dong abang. Oke, sudah. Pamit ya. Terima kasih. Bu Yuli sudah login? Udah, yang satu, yang di VVIP nanti aja Om lagi sibuk pakai nomor yang sama, nggak mau deh error. Oke. Nanti aja yang kalau udah sempat aja Om. Oke. Ya, Om. Silakan, kalau ada lagi yang lain. Pak Khalid,
Yes. Mau nanya di luar jalur ini Pak. Kalau di Silakan bos. Kalau trading kayak di emas, di gold kan suka ada robot. Kalau di saham bikin robot bisa nggak Pak? Bisanya Tidak boleh. Oh tidak boleh. Aturan di Bursa Efek Indonesia belum boleh Pak. Oh kalau ke pasar gimana? Oh bisa mati sendiri gitu Pak? Gimana? Kalau apa? Oh aturan nggak boleh ya? Iya. Ya aturannya nggak boleh. Oh iya. Oke, ada lagi? Silakan. Sudah cukup? Cukup Pak Oli, makasih Pak. Oke bos. Thank you semuanya. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan saat trading. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Soleh.